wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munzir dari Fakultas Pendidikan Ekonomi kelas B. NIM saya 1872050041. Di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan atau memaparkan resensi dari judul buku Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Penulis buku Eka Sastra, tahun penerbit 2017, penerbit Expos Publica. Tebal buku 394 halaman. Peresensi yaitu Dr. Andes Haji Kurdi Matin MM, atau bisa disebut juga Widya Suara Ahli Utama BPSDMD dari Provinsi Banten. Di kalangan elit, isu kesenjangan kadang hanya dianggap sebagai isu populitas, namun di masyarakat kesenjangan adalah kemarahan atas ketidakberdayaan mereka terhadap dengan sistem besar yang tidak kelihatan. Demikian salah satu statement dalam buku ini jelas mengisyaratkan bahwa penulisnya adalah seseorang yang jengah dengan kondisi tampak mapan padahal hancur. Pertanyaan seorang aktivis yang selalu keinginan besar membela hak-hak rakyat. Bahkan di akhir lembar pengantarnya, penulis menorehkan kalimat bernada provokatif ala agitasi saat aksi demonstrasi untuk para pembaca segeralah bergegas menjadi salah satu agen perubahan untuk Indonesia yang lebih adil dan sehat. Better Indonesia is possible. Tulisannya, penulis adalah seorang mantan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI. Eka Sastra, umur 39 tahun, saat ini dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bisa dibilang juga DPR, Komisi 6 fraksi Golkar periode 2014-2019. Selain itu, dia juga banyak dikenal sebagai pengusaha sukses dan eksportir batu arang di Indonesia. Buku-buku lain hasil karyanya antara lain Catatan di Parlemen Politik 3.0, Agar Negara Kaya Raya, dan Reformasi Pasar. Lelaki lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ini masih berstatus mahasiswa S3 semester kedua di Institut Pertanian Bogor, atau bisa disebut juga IPB, jurusan bisnis. Sejak di SD dia menjual es lilin hingga sukses menjadi eksportir, lalu kemudian menempuh S2 di Universitas Indonesia. Buku ini berulang kali menegaskan bahwa kesenjangan tidak lahir secara alamiah, tetapi ia diciptakan oleh institut kebijakan publik yang bias berburuan rente, globalisasi, dan regionalisasi, perspektif pertumbuhan ekonomi maupun oleh struktur ekonomi dan sejarah. Dalam 7 bagian, buku ini disampaikan dari hulu ke hilir secara komplit tentang apa itu kesenjangan, best practice beberapa negara dalam menemukan solusi menangani kesenjangan, dan apa ditawarkan penulis untuk menyelesaikan masalah kesenjangan tersebut. Kehadiran begitu banyak data dalam bentuk tabel dan grafik bisa saja membuat beberapa kalangan merasa kesulitan menangkap data yang ada. Namun seperti disampaikan penulis yang itu, bila tidak menggunakan data dan indikator ekonomi dalam membahas kesenjangan, dirasa akan terlalu normatif dan pastilah sulit memperoleh pesan inti dalam buku ini. Di sisi lain, ini menguntungkan pembaca yang memang membutuhkan data mutakhir, terutama soal kondisi perekonomian bangsa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga rasio pajak di
berbagai negara ASEAN. Pada bagian lain, buku ini juga diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan. Sejarah kesenjangan terjadi di Indonesia, gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar. Sejumlah peristiwa penting yang menyebabkan kesenjangan semakin lebar di Indonesia, dan bagian akhir yang paling penting adalah usul penulis untuk menyesuaikan permasalahan kesenjangan ini. Bab 1, pendahuluan baris antara lain alasan mengapa buku ini ditulis. Termasuk dalamnya terdapat sistematika buku berisi penjelasan singkat masing-masing berbagian buku. Bab 2, kerangka teori kesenjangan yang berkaitan dengan kesenjangan, yang membahas antara lain konsekuensi dari kesenjangan, perdebatan kesenjangan, dan alat ukur kesenjangan ekonomi. Bab 3, faktor-faktor melebarnya kesenjangan. Menyebabkan kesenjangan melebar terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi. Bab 4, praktik melawan kesenjangan terkait best practice di beberapa negara mengenai apa saja yang telah dilakukan melawan kesenjangan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi, perlindungan sosial, melawan praktik rente, dan perubahan sosial politik. Bab 5, sejarah kesenjangan di Indonesia. Bab 6, kesenjangan di Indonesia, berisi sejumlah peristiwa yang menyebabkan kesenjangan semakin lebar di Indonesia, dan dengan detail 3 bentuk kesenjangan, yakin kesenjangan pendapatan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan kesepakatan akses. Bab 7, melebar kesetaraan. Sebagai seseorang legislator saat ini, penulis tentunya hanya kesempatan besar untuk turut mewujudkan semua ulasannya tersebut. Seperti dalam bab akhir, penulisan menyampaikan jika pasal-pasal ekonomi dan sosial yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34, diyakini saling terkait dan dimaknai bersama, maka menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam strategis. Ini terjadi karena tugas sosial ekonomi negara adalah untuk mengangkat harkat, derajat, martabat rakyat. Pemerintah semata, namun perlu upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pihak swasta, original, kemasyarakatan, akademis, aktivis, maupun partai politik, dengan agenda 1, memberikan kesetaraan akses atau fasilitas dan atau kebutuhan dasar kepada seluruh anak bangsa. 2, kebijakan fiskal yang redistributif. 3, memberikan kesempatan yang luas untuk berusaha secara lengkap. Penulis mengurai teknis pelaksanaan agenda tersebut didasarkan pada pengalaman langsung penulis sebagai aktivis, kader partai politik, yang berdasarkan data dari lembaga pemerintah dan institut terkait. Kelebihan buku ini dikemas dalam bahasa yang menarik, sederhana, tidak membosankan, dan memiliki daya persuasi, dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dipakai sebagai acuan atau referensi pembaca. Pilihan kalimat menggugah untuk tidak bilang provokatif, karena menyirat kekecewaan atas kondisi bangsa yang kesenjangannya sudah sedemikian lebar di berbagai aspek kehidupan, namun tetap tidak hilangnya harapan. Pilihan kalimat bernada optimis juga bertebar di mana-mana, sehingga pembaca diharapkan terunggah untuk turut berbuat sesuatu. Kekurangan buku ini, dari 7 bab. Dalam buku ini porsi terbesar isi
oleh paparan sejarah, teori, dan lain-lain. Serupa referensi tentang kesenjangan hanya satu bab saja yang membahas solusi, sehingga pembaca merasa belum ini tuntas, dan menanti sosial lainnya yang secara teknis langsung bisa dilakukan. Baik, begitu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata maupun berkalimat yang salah, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.